Halo, kembali lagi bersama kami dari ZY Grad Consultant. Kali ini kita akan membahas tentang flow mengenai perusahaan jasa menggunakan Accurate Online. Nah, di sini saya akan menggunakan database contoh di mana kita akan trial tentang mulai dari kita penjualan jasa dan juga untuk melakukan pengeluaran atau pembayaran operasional hingga nanti terbentuk laporan laba rugi dan lainnya. Pertama kita masuk untuk melakukan penjualan jasa, kita masuk ke menu penjualan di sini. Nah, di sini kita pertama, di menu penjualan ini ada penawaran penjualan, di mana ini kita berfungsi untuk melakukan penawaran ataupun quotation kepada customer. Di sini kita buat contoh. Semisal kita di sini ambil data customer yang sudah ada. Ini tanggal penawarannya. Lalu kita ambil jasa yang mau kita tawarkan. Contohnya di sini misalkan jasa konsultan. Lalu kita langsung isi harga yang kita tawarkan di sini. Lalu kita klik lanjut. Jika ada PPN atau pajaknya bisa kita checklist. Di sini langsung ke bentuk. Dan kita bisa klik cetak untuk mencetak penawaran. Nah, ini default cetakan penawaran dari Accurate yang dimana bisa kita print out untuk dilampirkan ke customer. Selanjutnya dari penawaran, jika customer sudah oke, lalu customer order ke kita atas jasa tersebut, kita bisa membuat pesanan penjualan. Pesanan penjualan, kita pilih nama customernya, lalu tanggal ordernya. Dan jika sebelumnya kita sudah membuat penawaran, maka di pesanan penjualan ini kita bisa langsung ambil dari penawaran. Kita langsung klik nomor penawarannya. Oke, kita lanjutkan. Lalu di sini kita bisa sesuaikan di pesanan penjualan untuk mengenai harganya, misalkan kita bisa sesuaikan sesuai dengan orderan dari customer. Namun di sini contohnya kita disamakan saja dengan penawaran yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada perubahan, kita bisa langsung edit saja di sini harganya. Kalau sudah kita simpan, maka sudah tersimpan pesanan penjualannya. Setelah itu dari pesanan penjualan, karena kita perusahaan jasa, berarti di sini kita tidak ada pengiriman pesanan. Berarti kita langsung ke terbitkan invoice, yaitu ke faktur penjualan. Ini kita buka faktur penjualannya, lalu kita pilih nama customernya, dan di sini ada tanggal invoice. Lalu di sini kita bisa klik ambil untuk ambil dari pesanan yang sudah kita buat. Kita cari nomor pesanannya, dan kita klik lanjut. Nah, di sini keluar jasa yang kita buat sebelumnya, dan di sini kita bisa lihat sudah ada nilai pajaknya yaitu PPN dan juga PPH, dimana untuk PPH ini sebenarnya terbentuk kita pada saat membuat master data jasa ya. Kita bisa set biasanya jasa tersebut terkena pajak PPN dan juga jasa PPH 23. Lalu kita bisa di bagian info lainnya bisa kita isi untuk, nah di sini bisa tadi isi nomor PU-nya, atau kita bisa sesuaikan juga untuk syarat pembayaran. Misalkan syarat pembayarannya 30 hari, kita bisa pilih di sini 30 hari. Lalu jika ada faktur pajak, kita bisa isi faktur pajaknya. Atau misalkan tidak, juga bisa. Nah, lalu kita klik cetak di sini. Maka
maka ini tampilan. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Di sini saya akan menginformasikan tentang layanan kami, yaitu Seto One. Seto One adalah jasa implementasi Accurate oleh satu orang konsultan kami yang akan melakukan visit ke tempat Anda, yaitu untuk melakukan setting database, konsep, pembuatan data, sehingga sampai training Accurate Anda sampai Anda mahir menggunakannya. Oke, jangan ragu untuk mendapatkan jasa dari kami. Info lebih lengkap, silakan hubungi kontak di bawah ini. Terima kasih. Invoice-nya atau faktur penjualan default dari Accurate ini kita bisa lampirkan sebagai bentuk tagihan kita atau invoice ke customer. Seperti itu. Dan kita bisa lihat untuk jurnal yang terbentuk di sini. Kita buka listnya, kita buka lagi faktur yang tadi kita buat, kita klik lain-lain, lalu rincian jurnal, maka sudah terbentuk piutangnya dan juga pendapatannya serta PPN-nya. Ada di sini sebenarnya tadi kita lihat terbentuk piutang saat membuat faktur penjualan. Sekaligus jika kita buka di laporan piutang di sini di daftar laporan, di laporan piutang kita bisa lihat di faktur belum lunas. Kita tampilkan, maka dia akan muncul di laporan piutang atau laporan di sini faktur belum lunas. Sekaligus juga dari inputan tadi juga sudah masuk di laporan laba rugi. Kita bisa lihat, kita tampilkan. Nah, nilainya sudah masuk ke kolom pendapatan. Selanjutnya, untuk melakukan penerimaan uang dari customer, yaitu kita masuk ke penjualan di sini, yaitu ke menu penerimaan penjualan. Nah, jadi menu penerimaan penjualan ini untuk menginput transaksi penerimaan uang dari customer. Di sini kita pilih nama customernya, lalu pilih bank. Ini kita pilih uangnya masuk ke bank atau ke kas. Selanjutnya kita ambil nomor invoice. Di sini jika kita buka invoice-nya, kita klik. Nah, saat di penerimaan penjualan ini tadi, karena ini kita jual jasa dan dikenakan PPh 23, maka saat kita input penerimaan penjualan, dia sudah muncul atau sudah dipotong nilai PPh 23-nya, yaitu 2%. Di sini kita bisa isi nomor bukti potongnya. Contoh saja, kita bisa isi, kita lanjut, maka kita klik nilai pembayarannya, otomatis nilai pembayarannya sudah dipotong dengan PPh 23. Kita simpan, lalu kita lihat jurnalnya, kita buka listnya, dan kita buka lagi, lalu kita klik lain-lain rincian jurnal, maka sudah terbentuk nilai uang masuk ke bank, lalu PPh 23-nya dan nilai piutangnya berkurang. Nah, itu untuk flow penjualan di perusahaan jasa. Dan selanjutnya untuk pengeluarannya, itu pengeluaran operasional kita bisa langsung di menu kas bank di sini, yaitu di pembayaran. Kita ambil contoh saja, misalkan kita melakukan pembayaran dari bank, yaitu pembayaran atas beban gaji. Misalkan di sini kita langsung pilih akun sewanya yang kita input nilai biayanya. Oke, kita lanjut. Di info lainnya kita bisa isi di sini catatan. Kita simpan. Oke, lalu kita lihat di laporan laba ruginya, yaitu di daftar laporan di sini. Kita lihat laporan laba rugi tampilkan. Nah, maka di sini sudah terbentuk tadi pendapatannya dan bebannya yang kita keluarkan, langsung terbentuk nilai laba bersihnya.
Oke. Baik, itu saja untuk pembahasan kali ini mengenai flow dari perusahaan jasa menggunakan Accurate Online. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya dan juga silakan untuk like and subscribe video dan channel YouTube kita. Serta jika ada saran ataupun tutorial yang ingin dibahas, silakan bisa komen di bawah ini. Dan juga pastikan kita untuk selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga stay safe buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.